Istri diam-diam menjalani operasi kornea mata. Setelah 10 tahun buta, akhirnya dia bisa melihat lagi. Ketika dia dengan senang hati hendak memberitahukan kabar gembira ini kepada suaminya, tiba-tiba seorang sahabat yang kembali ke negara asal mengganggu kegembiraannya. Dia belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dengan hati penuh sukacita, dia berencana untuk merayakan sahabatnya, memutuskan untuk pergi ke aula perjamuan untuk menyiapkan acara. Namun, saat hendak keluar, dia tiba-tiba ingat ada sesuatu yang terlupakan. Ketika dia berbalik untuk mengambilnya, dia terkejut melihat suami dan anak perempuannya sedang berfoto dengan sahabatnya dengan sangat akrab. Ketiga orang itu tampak sangat dekat seperti keluarga. Bahkan dia mendengar anak angkatnya memanggil sahabatnya, "Mama." Anak angkat itu dengan sinis berkata, karena dia seorang wanita buta, dirinya dan ayahnya sering mendapat pandangan sinis dan ejekan, bahkan mengusulkan agar ayahnya bercerai darinya. Suaminya dengan tegas menolak. Dia pernah berkata 10 tahun yang lalu, bahwa istrinya mendonorkan kornea mata untuk menyelamatkan hidupnya. Jika sekarang mereka bercerai, orang akan menganggapnya tidak tahu berterima kasih. Mendengar semuanya, istri sangat marah. Namun dia tidak langsung berdiri dan mengungkapkan kebenaran. Malam itu, anak angkatnya tidak sabar, ingin agar ibu tirinya memberi tempat bagi ibunya yang baru kembali ke negara. Dia mengeluarkan sebuah surat perjanjian cerai, memanfaatkan kebutaan istrinya. Mengarangnya seolah-olah itu adalah formulir pendaftaran sukarela. Dengan mudah membuat istrinya menandatanganinya. Istri yang kini sudah bisa melihat, meskipun hatinya penuh kesedihan, dia tidak lagi memiliki ikatan dengan keluarga ini. Tanpa ragu dia menandatangani surat cerai itu. Namun, begitu anak angkat itu mendapat surat perjanjian, dia langsung berubah wajah. Saat suami tidak ada di rumah, dia tanpa ampun mengusir istri itu keluar. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia akan segera membayar harga atas keputusan yang dia buat. Setelah perceraian, hidup istri berubah drastis. Ternyata anak laki-laki yang hilang selama 20 tahun menemukannya. Anaknya kini adalah orang terkaya di dunia, dengan kekayaan senilai triliunan dolar. Untuk memastikan ibunya tidak lagi diperlakukan semena-mena, CEO itu membawa ibunya kembali ke rumah. Dia bahkan mempekerjakan seorang koki Michelin untuk memasak untuk ibunya. Ibu itu tidak ingin membebani anaknya, dan memutuskan untuk membuat mie telur kesukaan anaknya ketika kecil. Ketika CEO mencicipi mie sederhana namun penuh kasih itu, air mata haru muncul di matanya. Keesokan paginya, ibu bangun lebih awal untuk membersihkan rumah. CEO melihatnya dan buru-buru mencegahnya. Dia mengatakan bahwa membawa ibunya ke rumah adalah agar ibunya bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Pekerjaan rumah harus diserahkan kepada pembantu. Kemudian dia memberi ibunya sebuah liontin giok. Itu adalah simbol status CEO. Dia berkata ibu bisa menggunakan liontin itu untuk berbelanja di pusat perbelanjaan milik perusahaannya. Tidak ada yang berani mengganggunya. Namun ibu itu tidak pergi berbelanja di mall. Dia malah pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan. Meskipun anaknya adalah orang terkaya di dunia, dia tetap ingin membantu anaknya menghemat pengeluaran. Kebetulan saat itu, anak angkat dan sahabatnya juga ada di pasar untuk membeli sayuran. Sahabatnya mendengar bahwa ibu CEO akan datang ke supermarket tersebut. Dia memberi instruksi pada anak angkatnya untuk tampil baik. Jika ibu CEO memperhatikannya, dia berpeluang menikahi pria kaya. Saat mereka tenggelam dalam fantasi itu, mereka melihat wanita itu sedang membeli sayuran diskon. Mereka langsung mengejeknya. Wanita itu hanya sedang merenung tentang bagaimana